Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas Kimia Teknik hari Rabu jam 10.15 sampai 12.45 yang diampu oleh dosennya Ibu Reni Kinasih STMT. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan bab 10 yaitu tentang sifat mekanis kayu yang dimana terdapat jenis-jenis kayu, kelas kuat kayu, sifat mekanis kayu, dan cacat kayu. Untuk kelompok 10, kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Betaria Dimitama Rucitra Kencana. Saya Alvina Novia. Saya Syahwali Zaina Saryuna. Saya Putri Indriani. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kayu merupakan bahan yang dihasilkan dari sumber kekayaan alam, serta bahan mentah yang mudah diproses untuk dijadikan barang sesuai dengan keinginan dan kemajuan teknologi. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabotan, bahan bangunan seperti pintu, jendela, dan rangka atap, serta bahan kertas dan lain-lain. Sifat-sifat kayu ada 5. Yang pertama, kayu tersusun dari sel-sel yang memiliki tipe bermacam-macam dan susunan dinding selnya terdiri dari senyawa kimia berupa selulosa dan hemiselulosa atau karbohidrat serta lignin atau non-karbohidrat. Kedua, semua kayu bersifat anisotropik, yaitu memperlihatkan sifat-sifat yang berlainan jika diuji menurut 3 arah utamanya, yaitu longitudinal, radial, dan tangensial. Yang ketiga, kayu merupakan bahan yang bersifat higroskopis, yaitu dapat menyerap atau melepaskan kadar air atau kelembapan sebagai akibat perubahan kelembapan dan suhu udara di sekelilingnya. Yang keempat, kayu dapat diserang perusak kayu dan dapat terbakar, terutama dalam keadaan kering. Yang kelima, semua pohon mempunyai pengaturan vertikal dan simetri radial. Sifat-sifat fisik kayu. Yang pertama yaitu berat jenis. Berat suatu kayu tergantung dari jumlah zat kayu, rongga sel, kadar air, dan zat ekstraktif di dalamnya. Untuk kelas berat kayu sangat berat, dengan berat jenisnya kurang dari 0,90, dengan contohnya yaitu kayu giam dan balau. Untuk kelas berat kayu berat jenis 0,75 sampai 0,90, contohnya kayu pulim. Untuk kelas berat kayu agak berat jenisnya 0,60 sampai 0,75, contohnya bintang mur. Dan untuk kelas berat kayu ringan, berat jenis kurang dari 0,60, contohnya kayu balsa dan pinus. Yang kedua, keawetan alami kayu. Keawetan adalah ketahanan kayu terhadap serangan dari unsur-unsur perusak kayu dari luar seperti jamur, rayap, dan bubuk. Keawetan kayu disebabkan oleh adanya suatu zat di dalam kayu, yaitu zat ekstraktif. Zat ekstraktif yang merupakan sebagian unsur racun bagi perusak kayu. Yang ketiga, warna kayu. Warna kayu suatu jenis kayu diperoleh oleh tempat di dalam batang, umur pohon, dan kelembapan udara, serta zat pengisi warna dalam kayu. Yang keempat, higroskopis. Higroskopik yaitu sifat yang dapat menyerap atau melepaskan air atau kelembapan. Makin lembab udara sekitar, kayu juga semakin lembab. Masuknya air ke dalam kayu menyebabkan berat kayu bertambah. Seperti contoh gambar tersebut. Kemudian arah serat, yaitu arah umum sel-sel kayu terhadap sumbu batang pohon. Arah serat dapat dibedakan menjadi 5, yaitu serat lurus, serat berpadu, serat berombak, serat terpilin, dan serat diagonal. Yang selanjutnya, tekstur kayu, yaitu tekstur kayu ukuran relatif dari sel-sel kayu. Menurut teksturnya, kayu dibedakan menjadi 3. Kayu bertekstur halus, contohnya kayu giam, lara, dan pulim. Kayu bertekstur sedang, contohnya kayu jati. Untuk kayu bertekstur kasar, contohnya kayu kempas.
Untuk sifat fisik kayu berikutnya, itu ada kesan raba. Kesan raba adalah kesan yang diperoleh pada saat meraba permukaan kayu, kasar, halus, licin, dingin, berminyak, dan lainnya. Kesan raba tiap jenis kayu berbeda-beda, tergantung dari tekstur kayu, kadar air, kadar zat ekstraktif dalam kayu. Berikutnya bau dan rasa kayu. Bau dan rasa kayu mudah hilang bila kayu lama disimpan di udara terbuka. Beberapa jenis kayu mempunyai bau yang merangsang, dan untuk menyatakan bau kayu tersebut sering digunakan bau sesuatu benda yang umum dikenal, misalnya bau bawang, ulim, bau zat penyamak jati, dan bau kamper kapur. Berikutnya sifat kayu terhadap suara. Sifat akustik yaitu kemampuan untuk meneruskan suara berkaitan erat dengan elastisitas kayu. Sifat resonansi yaitu turut bergetarnya kayu akibat adanya gelombang suara. Berikutnya sifat kayu fisik daya hantar panas, yaitu sifat daya hantar kayu sangat jelek sehingga kayu banyak digunakan untuk membuat barang-barang yang berhubungan langsung dengan sumber panas. Berikutnya daya hantar listrik. Sifat daya hantar kayu sangat jelek sehingga kayu banyak digunakan untuk membuat barang-barang yang berhubungan dengan sumber panas. Berikutnya kepadatan untuk kerapatan kayu. Kepadatan atau kerapatan kayu yaitu perbandingan antara berat kering oven dengan isi volume dari sepotong kayu. Makin banyak selnya, dinding selnya banyak sehingga kepadatannya tinggi, maka kekuatan juga tinggi. Contohnya seperti kayu gubal, susunan selnya masih renggang, sehingga kekuatannya lebih rendah dibandingkan kayu teras. Berikutnya sifat mengembang dan menyusut. Kayu akan mengembang bila kadar air naik dan menyusut bila kadar airnya berkurang. Rata-rata besarnya pengembangan dan penyusutan pada arah tangensial 4-14%, arah radial 28%, arah aksial 0,1-0,2%. Bila air menguap dari kayu, maka lapisan permukaan kayu yang banyak mengandung air akan menyusut sehingga timbul tegangan tarik pada bagian dalam selnya, timbul tegangan tekan. Bila tegangan tarik melebihi kekuatan serat, maka akan menyebabkan kayu retak. Sifat mekanik kayu. Sifat mekanik kayu merupakan sifat yang berhubungan dengan ukuran kemampuan kayu untuk menahan gaya luar yang membebani kayu. Perubahan bentuk kayu ini terjadi akibat adanya beban gaya luar yang membebani kayu, perubahan kadar air, yaitu adanya gaya pada seluruh bagian kayu, dan perubahan suhu, adanya muai dan susut pada kayu. Yang mempengaruhi sifat mekanik kayu ini, yang pertama faktor luar. Faktor luar itu terdiri dari pengawetan kayu, kelembapan lingkungan, pembebanan, dan cacat yang disebabkan oleh jamur dan serangga perusak kayu. Yang kedua, faktor internal, terdiri dari berat jenis kayu, kadar air, cacat mata kayu, dan penyimpangan arah serat kayu. Berikut ini penjelasan mengenai sifat-sifat mekanik kayu. Yang pertama, keteguhan tarik. Keteguhan tarik adalah kekuatan kayu untuk menahan gaya-gaya yang berusaha menarik kayu atau beban tarik. Ada dua macam keteguhan tarik, yaitu keteguhan tarik sejajar arah serat dan keteguhan tarik tegak lurus arah serat. Kekuatan tarik terbesar pada kayu ialah keteguhan tarik sejajar arah serat. Yang kedua, keteguhan tekan atau kompresi merupakan kekuatan kayu untuk menahan muatan atau beban tekan. Terdapat dua macam keteguhan, yaitu keteguhan tekan sejajar arah serat dan keteguhan tekan tegak lurus arah serat. Pada semua kayu, keteguhan tegak lurus serat lebih kecil daripada keteguhan kompresi sejajar arah serat. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya,
Yang ketiga yaitu keteguhan geser. Keteguhan geser adalah kemampuan untuk menahan gaya-gaya yang membuat suatu bagian kayu tersebut turut bergeser dari bagian lain di dekatnya. Terdapat 3 macam keteguhan, yaitu yang pertama keteguhan geser sejajar arah serat, keteguhan geser tegak lurus arah serat, dan keteguhan geser miring. Yang keempat, keteguhan lengkung. Keteguhan lengkung atau lentur adalah kekuatan untuk menahan gaya-gaya yang berusaha melengkungkan kayu atau untuk mati maupun hidup selain beban pukulan. Terdapat 2 macam keteguhan, yaitu keteguhan lengkung statik, yaitu keteguhan kayu menahan gaya yang mengenainya secara perlahan. Yang kedua, keteguhan lengkung pukul, yaitu kekuatan kayu menahan gaya yang mengenainya secara mendadak. Selanjutnya, kekakuan. Kekakuan adalah kemampuan kayu untuk mempertahankan bentuk dan ukurannya. Apabila kayu tersebut mendapatkan beban, disimpulkan dengan MOE, yaitu modulus of elastis. Sifat ini berlaku untuk tekan, tarik, geser, dan lentur. Lalu ada keuletan, adalah kemampuan kayu untuk menyerap sejumlah tenaga yang relatif besar atau tahan terhadap kejutan-kejutan atau ketegangan-ketegangan yang berulang-ulang yang melampauinya batas proporsional serta mengakibatkan perubahan bentuk yang permanen dan kerusakan sebagian atau secara singkat. Lalu ada kekerasan. Kekerasan adalah kemampuan kayu untuk menahan gaya yang membuat tatik atau lekukan atau kikisan. Kekerasan kayu berhubungan dengan berat dan berat jenis kayu. Contoh, kayu yang sangat keras, ada balau, giam, kayu besi, dan lain-lain. Lalu ada keteguhan belah. Keteguhan belah adalah kemampuan kayu untuk menahan gaya-gaya yang berusaha membelah kayu. Sifat keteguhan belah yang rendah sangat baik dan dalam pembuatan sirap dan kayu bakar. Sebaliknya, keteguhan belah yang tinggi sangat baik untuk pembuatan ukir-ukiran. Jenis dan klasifikasi kayu. Jenis kayu yang biasa digunakan untuk konstruksi bangunan didasarkan atas sifat kayu itu sendiri yang berhubungan dengan pemakaiannya. Berdasarkan pemakaian kayu digolongkan menjadi yang pertama kayu dengan tingkat pemakaian 1 dan 2. Jenis kayu yang dipakai untuk konstruksi berat yang selalu terkena pengaruh tanah lembab, terpengaruh basah, kering. Yang kedua ada tingkat pemakaian ketiga. Kayu yang digunakan untuk konstruksi yang terlindungi dari tanah lembab. Yang ketiga ada tingkat pemakaian 4. Kayu yang digunakan untuk konstruksi ringan yang terlindungi dari tanah lembab. Yang keempat ada tingkat pemakaian kelima. Kayu yang digunakan untuk konstruksi yang tidak permanen. Baik, selanjutnya. Baik, di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan beberapa golongan tingkatan kayu berdasarkan tingkat kawetannya. Yang pertama, kelas awet 1. Kelas awet 1 digolongkan ke dalam tingkat golongan yang sangat awet. Contohnya kayu snorkeling dan jati. Lalu yang kedua, kelas awet kedua. Kelas awet 2 ini digolongkan ke dalam tingkat golongan yang awet, contohnya kayu merbau dan mahoni. Kelas awet ketiga, kelas awet 3 ini digolongkan ke dalam tingkat kurang awet, contohnya kayu karet dan pinus. Kelas awet keempat ini digolongkan ke dalam tingkat tidak awet, contohnya kayu sengon. Kelas awet kelima. Baik, slide selanjutnya saya akan menjelaskan jenis kayu berdasarkan kekuatannya yang dibedakan menjadi tingkat
tingkat keadaan. Yang A di mana tingkat keadaannya selalu tertekan, tanah, dan lembab. Yang B ini di mana hanya terpengaruh oleh hujan, matahari, terlindung, air. Yang C ini berada di bawah atap terlindung, tidak terkena tanah lembab. Lalu tingkat keadaannya ada serangan rayap. Lalu ada tingkat keadaan serangan bubuk. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada cacat pada kayu. Kerusakan dan cacat pada kayu mengakibatkan kekuatan kayu menurun. Serat mutu dan nilai pakai kayu juga akan menurun. Kerusakan pada kayu meliputi retak-retak, pecah, belah, pelapukan karena cuaca, serangan jamur, dan serangga. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan kayu rusak. Ada faktor dari dalam, yaitu secara alami oleh pohon itu sendiri selama proses pertumbuhannya. Yang kedua ada faktor dari luar yang dibagi menjadi dua, yaitu pertama biologis, seperti dari serangga, jamur, dan cacing laut. Yang kedua non-biologis, seperti kalau faktor fisiknya itu dari udara, cahaya, air, dan panas. Faktor dari mekaniknya gesekan, pukulan, tekanan, dan faktor kimianya itu asam dan basa. Jenis-jenis cacat pada kayu, yang pertama itu cacat mata kayu. Mata kayu merupakan bagian cabang yang berada dalam kayu. Adapun jenis-jenis mata kayu ada 3. Yang pertama mata kayu sehat, kedua mata kayu lepas, dan yang ketiga mata kayu busuk. Pengaruh mata kayu yaitu pertama mengurangi sifat keteguhan kayu, yang kedua menyulitkan pengerjaan karena penampang mata kayu keras, yang ketiga mengurangi keindahan permukaan kayu, dan yang keempat menyebabkan lubangnya lembaran-lembaran vinir. Yang kedua itu ada pecah dan belah. Perbedaan antara retak, pecah, dan belah adalah tergantung pada panjangnya serat yang terpisah. Cacat ini disebabkan karena pertama ketidakseimbangan arah penyusutan pada waktu kayu kering. Yang kedua, tekanan pada kayu yang terlepas pada waktu kayu ditebang. Yang ketiga, kesalahan penebangan dan kurang hati-hati sehingga kayu robek atau menimpa benda keras. Cacat ini mengakibatkan keteguhan tarik dan keteguhan tekan kayu berkurang yang disebabkan karena distribusi tegangan tidak merata pada saat kayu menahan beban. Yang kedua, mengurangi keteguhan kompresi sehingga beban jadi tidak merata. Yang ketiga ada pecah busur dan pecah gelang. Pecah busur yaitu pecah yang mengikuti arah lingkaran tumbuh, bentuknya kurang dari setengah lingkaran. Sedangkan pecah gelang yaitu kelanjutan bertemu membentuk lingkaran penuh. Penyebab terjadinya cacat pecah busur atau pecah gelang yaitu pertama ketidakseimbangan dalam penyusutan pada waktu kayu mengering. Yang kedua, tegangan di dalam waktu kayu tiba-tiba terlepas pada saat penebangan. Pengaruh cacat jenis ini sama dengan halnya pengaruh cacat pecah dan belah yaitu kuat tekan, kuat tarik, dan kuat geser kayu menurun. Yang keempat ada hati kayu rapuh. Cacat pada kayu yang dimulai oleh proses pembusukan paling awal pada pusat lingkaran tumbuh kayu bulat hati. Cacat ini biasanya terjadi pada kayu berdaun lebar di daerah tropis yang menyebabkan kekuatan kayu turun dan menyulitkan pada saat proses pembuatan vinir secara rotary atau pengupasan, karena tidak adanya kekuatan dari sumbu mesin untuk mencengkeram dolok tersebut. Yang kelima, ada jamur penyerang kayu. Jamur penyerang kayu juga terdiri dari jamur pembusuk kayu, jamur pelapu kayu, dan juga jamur penyebab noda pada kayu. Cacat ini menyebabkan kayu rapuh sehingga kekuatannya turun kemudian patah secara mendadak bila diberi beban. Perusak kayu. Jenis serangga perusak kayu antara lain itu pertama ada rayap, kedua kumbang kayu, dan ketiga bubuk kayu. Cacatnya berupa lubang pada kayu. Kayu merupakan makanan dan tempat tinggal serangga tersebut, sehingga jelas bahwa serangga-serangga tersebut akan membuat lubang-lubang terowongan di dalam kayu yang menyebabkan kekuatan kayu menurun dan mengurangi keindahan permukaan kayu. Yang ketujuh ada lubang gerek dan lubang cacing laut. Lubang yang disebabkan oleh serangga penggerek atau cacing laut. Umumnya penggerekan tersebut menyerang kayu yang baru ditebang atau pada pohon yang masih tegak berdiri. Sekiranya itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.